Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para mahasiswa semester 6 ya, jurusan PAI STAYU yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Hari ini kita sampai pada episode yang ke-6. Ya. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang kelima kemarin saya sudah menjelaskan mengenai perbedaan antara istilah pendekatan, strategi, kemudian juga metode dan teknik dalam pembelajaran. Ya. Dan sebelumnya saya sudah menyampaikan juga apa itu metode ya, pada pertemuan yang keempat. Sekarang ini pertemuan yang keenam kita akan menguraikan lebih lanjut mengenai macam-macam metode pengajaran atau juga metode pembelajaran. Ya. Kita tunggu bersama ya. Sebentar ya, nampak ini sekarang di layar adanya macam-macam metode pembelajaran. Ya, saudara sudah banyak mengenal mestinya ini ya. Yang pertama dikenal sebagai metode ceramah. Ini metode yang paling lama dan paling banyak digunakan, ya. Walaupun juga banyak dikritik. Ya, metode ceramah. Nanti kita coba bahas. Ya. Kemudian juga yang kedua metode tanya jawab. Yang ketiga ada metode listening team, ya, tim pendengar. Ya. Kemudian ada yang keempat metode diskusi. Yang kelima ada metode debat aktif. Nah, jadi pakai debat. Ya. Lalu yang keenam ada tim quiz, pertanyaan kelompok. Yang ketujuh ada metode reading aloud, membaca dengan keras. Yang kedelapan ada metode pemberian tugas belajar atau istilahnya resitasi. Yang biasanya di dalam sekolah-sekolah itu bentuknya PR ya, pekerjaan rumah. Yang ke-9 ada metode demonstrasi ya, dan eksperimen. Oke. Yang ke-10 ada writing in the here and now. Menulis pengalaman secara langsung sekarang. Ya. Yang ke-11 catatan terbimbing. Yang ke-12 karya wisata. Ya. Yang ke-13 ada sosiodrama dan bermain peran. Ke-14 dan lain-lain. Ya, masih banyak. Ya. Walaupun nanti ada yang menyebut bukan metode tapi strategi misalnya. Ya, nanti akan saya sampaikan juga beberapa strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ya, setelah kita mencoba membahas metode-metode yang ada ini. Ya. Dalam mempelajari metode ini yang perlu kita kenal atau kita kaji adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode tersebut. Misalnya apa yang dimaksud metode ceramah, apa yang dimaksud dengan metode tanya jawab, apa yang dimaksud dengan metode diskusi. Ya, itu namanya bahasan pengertian, ya, pengertiannya apa. Di samping itu juga karena masing-masing metode itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi tidak ada metode yang paling ampuh, itu enggak ada, ya. Mesti ada kaitannya dengan siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan serta siapa yang dikenai metode itu, maksudnya muridnya gitu. Ya. Oke. Jadi baru nanti akan ketahuan metode itu ampuh atau tidak, rangkaiannya dengan banyak faktor begitu ya. Lalu yang keempat nanti bagaimana penerapannya dalam pembelajaran PAI. Paling tidak ya bagaimana
Islam, ya, Rasulullah misalnya juga, para sahabat, ya, dalam menggunakan metode-metode tersebut dalam mendidik atau mengajar umatnya. Bahkan Al-Quran sendiri seperti apa dalam menggunakan metode itu. Begitu, nanti kita kaji bersama. Oke, sekarang yang pertama metode ceramah. Apa pengertian metode ceramah? Metode di dalam pendidikan dan pengajaran di mana cara menyampaikan pengertian-pengertian materi pengajaran kepada anak didik dilaksanakan dengan lesan oleh guru di dalam kelas. Hubungan antara guru dengan anak didik atau murid banyak menggunakan bahasa lesan. Ini pengertiannya ya. Ini menurut Abu Ahmadi dan Joko Triprasetyo. Ya. Kemudian juga kita coba bahas apa kelebihan metode ceramah. Metode ceramah ini punya kelebihan dan banyak kelebihannya. Ya, di samping nanti banyak juga kelemahannya. Kelebihannya antara lain yang pertama praktis dari sisi penerapan dan media yang digunakannya. Cukup hanya modal lesannya guru. Modalnya hanya itu sudah cukup. Yang kedua efisien dari sisi waktu dan biaya. Efisien itu kaitannya dengan biaya, ya kan? Kalau efektif itu nanti kaitannya dengan waktu. Jadi metode efektif kalau dengan metode itu semakin singkat anak bisa menguasai materi yang kita sampaikan, itu namanya efektif. Kalau efisien itu kaitannya dengan biaya, begitu ya. Jadi efektif. Itu seperti itu perbedaannya ya. Namun biasanya penggunaannya antara efektif dan efisien itu ya saling bersanding gitu ya, saling bersanding. Yang ketiga dapat menyampaikan materi yang banyak karena hanya ceramah saja kan, jadi materinya itu bisa disampaikan sebanyak-banyaknya begitu. Yang keempat mendorong guru untuk menguasai materi yang akan ia ajarkan. Ini kalau kamu misalnya besok menggunakan metode ceramah itu materinya harus dikuasai benar. Ya, jangan sampai nanti mandek di tengah jalan begitu ya. Harus disiapkan betul. Yang kelima, anak didik tidak perlu persiapannya, tinggal datang modalnya ya, hanya telinga saja mendengarkan beres ya kan. Jadi ini tidak perlu persiapan banyak-banyak apa-apa. Yang keenam, anak didik dapat langsung menerima ilmu pengetahuan bahkan sebanyak-banyaknya. Ini menurut Hisham Zaini DKK. Ya. Apa kelemahan metode ceramah? Kelemahannya guru sulit untuk mengetahui anak itu paham apa tidak. Ya, karena hanya menggunakan metode ceramah. Anak kelihatannya memperhatikan, padahal sebenarnya pikirannya melayang-layang kemana-mana. Yang kedua, guru cenderung ingin menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya. Nah, di samping kelebihannya guru bisa menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya, kelemahannya juga guru cenderung ingin menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya. Istilahnya terjadi pemompaan, dipompakan ini pengetahuannya kepada anak-anak itu. Paham atau tidak paham, yang penting tersampaikan. Nah, begitu kadang-kadang kelemahannya ya. Yang ketiga, anak didik cenderung menjadi pasif, ya, hanya duduk mendengar ya. 3D, duduk, diam, dengar, sudah. Yang keempat, ceramah dapat bersifat melantur dan membosankan. Ya, kadang-kadang begitu. Apalagi kalau gurunya nggak bisa memberikan selingan-selingan tertentu. Yang kelima, guru cenderung berlebih-lebihan, berusaha menimbulkan humor kadang-kadang ya. Sehingga apa? Sehingga inti dan isi ceramah menjadi kabur begitu. Ini menurut Pak Abu Ahmadi dan Joko Triprasetyo. Oke. Sekarang kalau penerapannya dalam PAI ya. Kalau saudara yang laki-laki ini pergi ke masjid waktu Jumat itu mesti mendengar para khotib. Nah, khotib itu dalam menyampaikan materi khutbahnya mesti menggunakan metode ceramah, ya kan? Ya. Jadi para khotib ini juga penceramah agama nanti banyak menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materinya. Tentu, nah ini yang saya minta ini buat kamu ini ya nanti ya.
tentu ada di antara mereka yang dalam menyampaikan ceramahnya ini cenderung membosankan. Coba kamu analisis ya nanti ya, mengapa membosankan? Kamu silakan berkreasi. Misalnya si Pak Khotib itu kalau mengisi khutbah kok wah bikin ngantuk, bosen gitu. Apa sebabnya? Ya silakanlah dianalisa. Mungkin karena materinya, mungkin karena waktunya terlalu panjang, atau mungkin apa, silakanlah. Ya, kalau kamu tahu kelemahannya, para khotib yang seperti itu, ya buat wanita yang tidak pernah dengarkan khutbah ya, ini juga penceramah agama kan sering, ya. Atau juga dosen yang banyak menggunakan ceramah, silakan kamu amati, ya, boleh itu, ya. Kamu amati, kok membosankan. Sebabnya apa? Nah, kemudian yang berikutnya, coba kamu perhatikan gaya dan teknik Haji Zainuddin MZ. Kamu tentu sudah pernah mendengar ini Zainuddin MZ. Ya nanti kalau belum pernah mendengar ya cari di YouTube. Ceramahnya Zainuddin MZ banyak itu ditemui ya di YouTube. Kemudian nanti didengarkan ceramahnya itu. Ternyata ya Zainuddin MZ itu mayoritas umat Islam itu tertarik dengan ceramahnya beliau itu, ya. Nah, tugas kamu analisis kenapa mayoritas umat Islam menyukainya. Nah, kelebihannya apa begitu ya, nanti agar kamu bisa meniru kalau ceramah itu ya seperti Zainuddin MZ. Atau kalau kamu tidak suka misalnya Pak, kok jangan Zainuddin MZ, yang lain lagi aja. Oh, boleh, silakanlah sebut namanya nanti ya. Jadi sebut namanya siapa yang kamu tertarik dengan isi ceramahnya, cara ceramahnya, kamu analisis. Oke. Sekarang yang kedua, metode tanya jawab. Yaitu metode dalam penyampaian pelajarannya dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Atau bisa juga suatu metode di dalam aktivitas pembelajaran di mana guru bertanya sedangkan anak-anak menjawab tentang bahan materi yang ingin diperolehnya. Intinya ada dialog ya, antara guru dan murid. Bisa dari murid ke guru, bisa dari guru ke murid. Ini metode tanya jawab. Ya. Ada kelebihan metode tanya jawab. Ya. Setiap metode punya kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihan metode tanya jawab? Metode tanya jawab ini memberikan motivasi atau stimulus, ya, stimulus kepada anak didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik yang dilakukan pada waktu apersepsi itu sebelum masuk ke materi, itu namanya apersepsi, ya. Waktu selingan maupun waktu berakhirnya aktivitas pembelajaran. Yang kedua, selain daripada itu, tanya jawab bisa dilakukan pada waktu guru belum menjumpai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik. Ya, ini biasanya menggunakan metode tanya jawab. Misalnya guru bertanya, "Wahai anak-anak, sekarang pelajaran tentang akidah. Coba siapa yang sudah tahu akidah itu apa?" Kemudian ya akidah itu kan nanti dijawab oleh anak-anak itu yang ada kaitannya dengan rukun iman, ya, iman pada Allah dan seterusnya itu kan. Ya, lalu sifat-sifat Allah, ya. Lalu guru bertanya juga, siapa yang sudah tahu sifat Allah itu ada berapa? Nah, nanti jawab oleh anak, ada yang wajib, ada yang mustahil, ya. Ada yang jaiz, ya, sifat mustahil Allah itu. Nah, ini kan guru yang belum tahu bagaimana keadaan muridnya, dengan metode tanya jawab itu akhirnya guru tahu, oh, anak-anak saya sudah menguasai ini yang belum dikuasai, sehingga dia bisa memilih materi yang pas untuk disampaikannya. Yang ketiga, anak didik lebih aktif dibandingkan metode ceramah. Kalau ceramah kan hanya diam saja. 3D, duduk, dengar, diam. Ya toh? Nah, kalau ceramah kan lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa kekurangan metode tanya jawab? Kadang-kadang ini kelemahannya ya, apabila terjadi perbedaan pendapat, akan banyak waktu untuk menyelesaikannya, sehingga materi yang akan disampaikan, yang sudah disiapkan oleh guru malah tak tersampaikan.
karena terjadi perdebatan antara murid dengan guru atau antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga materi yang sudah disiapkan malah tak tersampaikan. Yang kedua, kemungkinan akan terjadi penyimpangan perhatian, terutama apabila terdapat jawaban yang kebetulan menarik, tetapi bukan sasaran yang dituju ya. Ini ternyata malah menimbulkan jawaban yang justru jawabannya itu lebih menarik daripada materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, dapat menghambat cara berpikir apabila guru kurang pandai dalam menyajikan materi pelajarannya. Ya, kadang-kadang guru juga cenderung untuk menutup kreativitas murid-muridnya, ya kan? Ya. Yang keempat, situasi persaingan bisa timbul apabila guru kurang menguasai teknik pemakaian metode ini, ya, sehingga kadang-kadang nanti jadi rame, gitu, antara murid dengan murid untuk jadi perdebatan yang rame. Nah, inilah ya kekurangan metode ini. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran PAI? Coba kamu perhatikan nanti ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan metode tanya jawab dalam Allah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Berilah contoh ayatnya, kemudian jelaskan secukupnya. Oh, banyak sekali itu nanti ya di dalam metode tanya jawab ini ya. Misalnya Al-Qari'ah, kiamat. Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu kiamat? Nah, ini kan Allah bertanya, kemudian nanti dijawab sendiri oleh Allah. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus dan seterusnya itu ya, adalah hari di mana manusia bagaikan aneh-aneh atau laron yang bertebaran, berhamburan kemana-mana, ya tidak tahu arah. Itu. Kemudian juga kamu bisa baca surat Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian dijawab sendiri oleh Allah ya kan? Alladzina ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, dan seterusnya itulah penjelasan Allah tentang siapa orang yang mendustakan agama. Kemudian juga surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Dijawab sendiri oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an yang dimana Allah dalam menyampaikan ajarannya itu melalui atau diawali dengan bentuk pertanyaan dari Allah sendiri, kemudian tentu saja yang jawab ya Allah sendiri juga karena ayat Al-Qur'an ya. Oke. Dan juga coba kamu perhatikan hadis-hadis Nabi yang gunakan metode tanya jawab dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia. Berilah contoh hadisnya, kemudian jelaskan secukupnya. Ya, misalnya waktu sahabat-sahabat bersama Nabi duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang pria yang wajahnya ganteng gitu ya, rambutnya hitam, pakaiannya putih, lalu begitu duduk di depan Nabi ya, di mana lutut Nabi disatukan dengan lutut dia bertanya, ya Rasulullah, mal iman, apakah iman itu? Gitu. Setelah dijawab oleh Rasul, orang itu malah menjawab, sodaqta, betul kamu. Kemudian tanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Setelah dijawab oleh Rasul, orang itu menjawab, sodaqta, betul kamu. Kemudian yang terakhir, mal ihsan, apa itu ihsan? Setelah dijawab oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah, fa innahu yarak. Yaitu kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya, apabila tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itulah ihsan. Setelah dijawab seperti itu, dijawab oleh orang tadi, sodaqta, betul kamu. Sudah tanya, jawab betul kamu. Nah, kemudian setelah orang itu pergi, ya kan? Nah, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah dia? Dialah Jibril yang akan mengajarkan kepada kamu semua tentang Islam. Begitu, ya. Banyak sekali ini hadis-hadis yang berisi pertanyaan.
pertanyaan misalnya datang dari sahabat, ya, dia tanya, ya, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama wahai Rasul? Ya, kemudian dijawab oleh Nabi, ya, ya, lain apa, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, summa ayun, kemudian apa, dijawab oleh Nabi, al jihadu fi sabilillah, ya. Summa ayun, kemudian apa lagi, ya, dijawab oleh Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mungkin saya tidak urut ini dalam menyampaikan urut-urutannya hadis tadi, tetapi intinya itu kan. Intinya ada pertanyaan dari sahabat, kemudian dijawab oleh Nabi sebagai guru. Ya, kalau tadi kadang-kadang Nabi yang bertanya, sahabat yang menjawab, kadang-kadang juga sahabat yang bertanya, Nabi yang menjawab. Itulah metode tanya jawab, ya, atau istilahnya dalam pengajaran itu at-thoriqah bisuali limaqasidit ta'lim. Metode bertanya untuk maksud mengajar. Oke. Nah, ini yang akan datang kita bahas nanti listening team, tim mendengar. Untuk hari ini cukup demikian, ya. Nanti kita bahas metode-metode yang lain yang ada kaitannya juga dengan metode pembelajaran agama, termasuk untuk PAI nanti, ya. Oke, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.